Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena cukup lama menunggu. Saya harus menerima Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan rutin dalam rangka audit terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Rutin, bukan oleh Anwar Lapo, rutin. Dan yang datang tadi kebetulan tidak langsung saya temui karena beliau adalah penanggung jawab dari BPK-nya. Itu saya mohon maaf. Sebenarnya kalau aku pengen lebih cepat lebih bagus kan. Apalagi kalau sudah melihat rupiah dari Usman, Telaga, Bapak-bapak sekalian, ada ibu yang saya hormati. Sebetulnya sudah lama saya menginginkan audiensi ini terlaksana. Hanya saja karena kesibukan yang memang tidak dapat saya tinggalkan, maka kita masih bersyukur hari ini kita dipertemukan dalam rangka audiensi pada sore hari ini. Untuk itu tidak berlebihan kiranya kami serahkan dulu kepada Pak Abwadindo, Pak Usman Perihansa, yang dapat menyampaikan maksud dan keinginan pada pertemuan sore hari ini. Waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih berikan waktu bersilaturahmi dengan Pak Bupati, Pak Sekda beserta para kabak, kepala badan dan kepala dinas, baik Kapolri, Kesbangpol dan beberapa dinas terkait. Pada kesempatan ini kita tentu tidak boleh lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa rasulullah. Terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Sekda dan staf. Sebelum kami memulai, kami memperkenalkan diri. Pak Bupati mohon izin beberapa pengurus. Pertama dari sebelah kanan mohon berdiri Pak Darmadi, koordinator dari Lubaini. Dari kiri Henti Triansah, perwakilan Ketua DUB, kebetulan dari DUB Lukurangan. Yang berikutnya Pak Darmawan dari Lubainu, kebetulan insya Allah beberapa saat lagi beliau akan dilantik menjadi anggota DPRD dari Nasdem, mungkin bulan Desember atau Januari ini, mudah-mudahan Pak. Yang kedua adik Amin. Yang berikutnya Adinda Joshua, Sekretaris Tim 25. Jadi beliau kebetulan ahli IT Pak, melengkapi persyaratan beliau bersama ketua timnya Pak Rizwandi, kebetulan Kades Tempat Agung terpilih. Dilanjut dengan Pak Ishak, ini Pak Ustaz Pak, Wakil Ketua Umum dari Lubainu, jauh-jauh. Ustaz Ishak. Yang berikutnya Mas Sutrisno, Koordinator Lubainu, merangkap Ketua Puja Suma Lubai dan Lubainu. Yang berikutnya Kanda Romel, beliau dari Penasehat, dulunya anggota DPRD Kabupaten Muara ini dari BPP. Adinda Nopri, beliau adalah koordinator BPD Kecamatan Rambang, dan koordinator Rambang Adinda Edi Safari. Dari koordinator Rambang Biru Kanda Ical, dan ada dua sekali Pak Bupati, Ibu Wiwin dari Pembendaharaan, dan Sekretaris Umum Ibu Neti. Terima kasih.
native. Sementara itu beserta beberapa pengurus lagi, ada beberapa sesepuh. Kami lanjut Pak Bupati. Pertama, kami datang ke sini yang paling utama adalah bersilaturahmi. Yang kedua, mohon dukungan baik kebijakan, moral, material untuk insya Allah satu tujuan yang mulia dalam konteks bagaimana percepatan dan pemerataan pembangunan yang ada di 6 kecamatan. Insya Allah tidak ada tujuan lain dalam rangka konteks sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 pembukaan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya yang ada di wilayah kita. Dan yang kedua, insya Allah karena kebetulan saya pribadi tahu betul dengan Pak Bupati, Pak Sekda, orang yang sangat agamis, dan insya Allah apabila ini terwujud tujuan mulia ini yang paling utama bagi kita terutama Pak Bupati, Pak Sekda, ini insya Allah menjadi amal jariah. Bayangkan kalau kabupaten baru terbentuk, betapa masyarakat yang jauh-jauh dari Licah, dari daerah Lubai, Rambang yang selama ini berurusan ke Morenin 3,5 jam, insya Allah dapat ditempuh menjadi 40 menit. Insya Allah itu akan menjadi amal ibadah Pak Bupati bagi kita semua. Pertama kami sampaikan, kami sebenarnya para sesepuh sudah berjuang kurang lebih dari tahun 2005 dengan berbagai nama, ada Ramli dan sebagainya dulu, dan kami aktif lagi termasuk dengan Kanda Profesor Amin Rejo, Kanda Aswandi almarhum, untuk berkeinginan dalam rangka mewujudkan tujuan tadi, membentuk kabupaten baru yaitu Rambang Lobail Matang yang terdiri dari 6 kecamatan, 70 desa. Sepintas kami sampaikan dengan Pak Bupati, sudah menjadi komitmen awal bahwa perjuangan ini harus dalam bingkai dalam koridor hukum, terutama peraturan yang berlaku nomor 23 2014 mengenai aturan-aturan DOB. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, tentu kami sangat berterima kasih kepada kawan-kawan pejabat di Kabupaten Muara ini. Kami sangat menyadari wilayah baru ini, rencana DOB ini tidak akan terbentuk apabila tidak ada dukungan dari ini. Itu suatu garis besar. Dan sekali lagi Pak Bupati, kita sudah sangat tahu betul banyak sekali daerah pemekaran itu adanya percepatan. Kami sangat memaklumi, sangat menyadari dengan Muara ini kita cepat pembangunannya. Tapi insya Allah apabila kita nanti terbentuk kabupaten baru dengan diri oleh Allah SWT, didukung oleh pejabat-pejabat Kabupaten Induk Muara ini, pembangunan kita akan jauh lebih maju lagi insya Allah. Karena kita amati seperti Prabu Muli, Pali, itu luar biasa perkembangan besar. Dalam kesempatan ini kami melaporkan kawan-kawan ini kurang lebih 2 tahun Pak. Kami rapat kecil, Kulukir Pecak Setrika di dusun ini, kecamatan ini. Alhamdulillah berapa kali pertemuan menghasilkan nama, menghasilkan logo. Alhamdulillah sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nanti akan dipaparkan oleh tim khusus tim 25. Termasuk apa keuntungan, keunggulan, berapa jumlah penduduk yang ada di 6 kecamatan ini. Karena 6 kecamatan ini 1 Lubai dulu, 2 Lubai, 3 Rambang, 4 Rambang Liu, 5 4 Petuledangku, 6 Belimbing. Itu luas wilayahnya Pak Bupati kurang lebih 2.307 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 182.000. Kalau komparatif, minta maaf dengan Gelombang itu luas wilayah ada di kurang lebih 1.700-an, jumlah penduduk ada di 140 ribuan. Jadi sebenarnya dari sumber daya alam kekuatan ekonomi nanti akan dipaparkan oleh Kanda Aswandi selaku Batin, itu luar biasa dahsyat. Karena kami yakin Pak, walaupun sekarang moratorium, tapi kita mempersiapkan persyaratan. Karena sesuai aturan persyaratan itu diatur di dalam 23 2014 pasal 33 34, ada kurang lebih 13 persyaratan. Itu insya Allah
sekarang ini dukungan di masyarakat Pak Bupati, Pak Sekda sedang berjalan. Dari 6 kecamatan ini kurang lebih tanda tangan masyarakat Pak, insya Allah ada di kisaran 75% Pak. Nanti kami sampaikan dan kawan-kawan tim akan membedakan juga, malah tim independen yang akan turun Pak Bupati oleh tim 25 ini sudah disiapkan Pak. Oleh saking bersemangatnya, dan sekali lagi ini momentum yang langka. Semoga selama kepemimpinan Pak Bupati ini, Pak Sekda termasuk Anda Ibrahim selaku putra daerah berasal dari Kuripan Pak Teguh Dangku, kami sangat mengharapkan dukungan doanya. Inilah kenang-kenangan sekali lagi yang paling utama bagi kita, terutama dalam tinjau agama. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah nantinya. Dari kami pribadi, Pak Bupati, Pak Sekda beserta perangkat dan stafnya, sekedar pengantar akan dipaparkan detail oleh Kanda Rizwandi dan Adinda Joshua selaku ketua dan sekretaris tim. Kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Muarajin, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Muarajin, yang saya hormati Bapak-bapak kepala dinas, staf Bupati Kabupaten Muarajin, Ketua Presidium Persaudaraan Rambang Lumayan Batang, rekan-rekan kerja Presidium Rambang Lumayan Batang yang saya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang baik ini mari kita saling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan kesempatan nikmat waktu, kesehatan sehingga dapat silaturahmi bersama Bapak Bupati. Kita harus terus bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan sahabat semuanya orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Mohon izin Pak Bupati, kami akan memaparkan apa keunggulan calon Kabupaten Rambang Lumayan Batang, apa potensi-potensi yang ada. Insya Allah secara garis besar akan kami sampaikan, namun secara detail akan kami serahkan melalui proposal yang akan disediakan. Pertama, mengenai persyaratan dan administrasi, silakan disiapkan. Kami paparkan sementara itu. Kami ada persaudaraan Rambang Lumayan Batang 6 kecamatan. Pertama, Kecamatan Rambang Niro. Jumlah penduduknya 33.401 hasil survei dan disandingkan dengan Badan Pusat Statistik tahun 2020 dan mempunyai desa 16 desa. Kecamatan 4 Tulai Dangku, jumlah penduduknya 19.822 dengan 10 desa. Kecamatan Rambang 32.463 jiwa dengan 13 desa. Kecamatan Lupai 32.470 jiwa dengan 10 desa. Kecamatan Lupai Ulu 37.977 jiwa dengan 11 desa. Dan Kecamatan Belimbing 26.572 jiwa dengan 10 desa. Total jumlah penduduk calon Kabupaten Rambang Lupai Batang 182.703 jiwa dengan jumlah desa 70 desa. Luas wilayah 2.307,9 km persegi. Kemudian potensi daerah yang berada di 6 kecamatan calon Kabupaten Rambang Lupai Batang, baik sektor perkebunan, pertanian, dan industri. Sektor perkebunan, kebun kelapa sawit dan karet yang banyak di daerah kami. Untuk luas wilayah kebun sawit yaitu 12.814 km persegi, kebun karet 65.893 km persegi, kebun kopi 224 km persegi, dan hasil produksi sawit 57.053,9 ton per bulan. Hasil karet 73.974,6 ton per bulan. Dan peternakan sapi 16.111 ekor, kerbau 1.324 ekor, kuda 305 ekor, ternak unggas, ayam kampung 727.105 ekor, ayam petelur
1.187.500 ekor, ayam ras 5.715 ekor, itik Manila 30.124 ekor. Dan yang sangat kami harapkan unggulan potensi calon Kabupaten Rambang Kabupaten Batam, kami ada daerah kawasan minyak dan gas bumi, batu bara, dan sektor industri-industri lainnya. Sektor industri dari Pertamina, wilayah kerja aset buah, yaitu yang dibawahi dengan sub-sub kerjanya seperti PT Medco Energi, PT Alnusa, PT Enim Oil, dan sebagainya. Dan ada juga perusahaan-perusahaan seperti PT Tel, Palut and Paper, yang luas wilayah kerjanya 1.250 hektar, suplai kayu dari PT HTI Tanaman HTI, PT Anum HP, dengan luas perkebunan 296.400 hektar. Pada PT Tel menghasilkan 1.430 ton per hari dan 450.000 ton per tahun. Karyawan yang bekerja di PT Tel itu ada 1.015 orang dan 80% hasil suplai putra Kabupaten Muara Enim dan Sumatera Selatan. Kemudian penghasilan komersial sektor industri lainnya seperti PLTU, GH Enim di Gunung Raja yang berkapasitas 1 kali 150 MW dan akan dibangun kembali. PLTU Sumpetel 1 2 kali 150 MW dalam pekerjaan sekarang, dan dibantu juga sub kontrak yang berada di wilayah Kecamatan Rambang Kabupaten Batam, PT Truba, Sugigo, LPI, Jepek, secara utama TDI, Alium dan lain sebagainya, itu membantu percepatan pembangunan dan perekonomian calon Rambang Kabupaten Batam. Ada juga di sektor perkebunan, PT PN Tuni, kelapa sawit, pabrik minyak sawit, dan sarana penunjang perekonomian seperti koperasi unit desa, ada 29 buah, yaitu koperasi karet dan sawit, ditambah dengan koperasi lain seperti simpan pinjam dan lain sebagainya, ada 54 buah. Didukung dengan perekonomian pasar, minimarket, Indomaret, Alfamart, lebih kurang 15 buah, pasar permanen 4 buah, pasar semi permanen 34, dan pasar yang tidak ada bangunan lebih kurang 115. Restoran rumah makan ada 29, toko warung kelontong 1.430 buah, warung kedai makanan 220 buah, dan sektor perbankan, Bank BRI, Bank Sumsel, ATM, BCA, Mandiri, dan sebagainya tersebar di 6 kecamatan Kabupaten Rambang Kabupaten Batam. Perkantoran, kita ada 6 kantor camat, 70 kantor desa, ditambah kantor-kantor BPD dan sebagainya. Sektor kesehatan, rumah sakit ada 1 buah di Dubai, puskesmas 10 buah, posyandu, pos pembantu 147 buah. Kemudian sarana pendidikan, TK 48 buah, SD Madrasah Ibtidaiyah 33 buah, SMP Madrasah Sanawiyah 23 buah, SMA SMK Madrasah Aliyah 11 buah, dan tidak ada universitas. Ditambah tempat-tempat pariwisata, kami mempunyai pariwisata hutan MHP yang sekarang, dan juga kebun jeruk di Telan Bali, Rambang Niru, sungai-sungai dan danau yang juga bisa dikembangkan menjadi objek dan potensi wisata. Hasil pemaparan saya secara garis besar akan bersinergi kepada pendapatan asli daerah, yaitu dari sektor pajak perumahan, pajak kebun, PBB, pajak penghasilan dan retribusi, juga pajak-pajak industri, pertambangan, dan bagi hasil pertambangan, serta fee produksi hasil industri, yang kami yakin tidak akan membebani APBN dan tidak akan merugikan Kabupaten Induk, Kabupaten Muara Enim nantinya. Untuk ini, hasil pemaparan kami dengan sangat hormat kami harapkan kepada Bapak Bupati dan pejabat-pejabat daerah Kabupaten Induk, Muara Enim, agar dapat merestui, mengabulkan permohonan kami
untuk mekar menjadi Kabupaten Rambang Tubai Lematang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Joshua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Muara Enim, yang terhormat Bapak Sekda dan Kepala Dinas Kepala Bagan yang sempat hadir, dan rekan-rekan dari pengurus daerah otonomi baru Rambang Tubai Lematang. Baiklah Pak, tadi sudah disampaikan menyambung dari Pak Riswandi terkait potensi daerah. Jadi selama 2 tahun kita berdiri, persaudaraan Rambang Tubai Lematang ini, kita sudah mengkaji dalam hal segi administrasi persyaratan melewat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 33 sampai 43 dan PP Nomor 78 Tahun 2007 mengenai pemekaran dan penghapusan daerah. Di situ tercantum di pasal 17 mengenai tata cara syarat pemekaran dan pembentukan kabupaten baru. Yang pertama itu harus disertai dari aspirasi sebagian masyarakat di kecamatan yang tergabung. Yang kedua, persetujuan DPRD Kabupaten Muara Enim. Yang ketiga, syarat-syarat lain yang meliputi dokumentasi aspirasi masyarakat, peta wilayah, dan keputusan DPR. Alhamdulillah, selama proses berjalannya waktu, kami sudah memenuhi hampir sempurna untuk syarat-syarat yang akan diajukan kepada Bapak Bupati dan DPR sekalian. Yang pertama, aspirasi sebagian masyarakat. Sudah jelas pergerakan kami ini Pak, bukan sebuah makar, karena ini harapan untuk terwujudnya pemekaran daerah ini yang salah satunya dilatar belakangi karena kurang meratanya pembangunan. Dan yang kedua, rentang jarak waktu dari Lubai itu berkisar jarak 151 km ke Kabupaten Induk Muara Enim. Jadi itu latar belakang kenapa Rambang Tubai Lematang ingin dibentuk. Dan untuk tanda tangan aspirasi masyarakat kita sudah penuhi Pak untuk di 6 kecamatan. Beberapa sudah kami bawa dan beberapa lainnya dokumen-dokumen lain sedang bergerak. Terus untuk persetujuan DPRD Kabupaten Muara Enim saat reses tanda tangan sudah ditandatangani oleh Dapil 2 Kabupaten Muara Enim Pak kemarin di Kecamatan Rambang Niru. Alhamdulillah, dan juga kita juga dari tim 25 sudah membentuk tim independen terkait studi kelayakan dari Kabupaten Rambang Tubai Lematang ini dan studi kelayakan dari ibu kota kabupaten. Kita juga sudah punya logo, nama, dan mutua. Nah, itu sudah kita rapatkan, musyawarahkan bersama 6 kecamatan pada tanggal 11 Desember 2020 di Kecamatan Rambang Niru kemarin Pak. Dan juga sudah ditentukan calon ibu kota terletak di daerah Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Niru Pak. Mungkin itu saja tambahan dari saya selaku sekretaris dari tim 25 dalam hal pemenuhan persyaratan kabupaten baru ini. Semoga Bapak Bupati, Bapak Sekda beserta jajarannya meridhoi dan merestui niat baik tulus kami ini untuk membentuk kabupaten baru. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Daerah Otonomi Baru Rambang Tubai Lematang R2L. Juga terima kasih kepada Bapak Riswandi, dan yang terakhir kepada Bapak Yosua yang telah menyampaikan aspirasi
sekaligus memaparkan kesiapan dan rencana daerah otonomi baru Rambang Lumbai Lumata. Saya sependapat bahwa pada hakikatnya pemekaran daerah otonomi baru semata-mata didasarkan atas tadi tersebut kurang meratanya pembangunan. Sementara saya katakan iya, tidak. Saya katakan iya kalau Muara ini punya bupati yang berpikir holistik. Semuanya akan dilakukan secara merata pada 22 kecamatan ini. Namun inilah nyatanya yang paling bisa merasakan adalah masyarakatnya. Apakah itu merata atau tidak? Oleh sebab itu tidak ada kata lain. Ketika disampaikan oleh masyarakat tidak terjadi pemerataan, makanya saya katakan iya sementara waktu. Yang kedua, hakikat dari pemekaran otonomi daerah sesungguhnya adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sementara jaraknya dari Lumbai dulu ke sini, lewat Prabowoli dulu 4 jam setengah. Belum 1 bulan saya masuk daerah Lumbai Persada. Di tengah malam saya menemui Gozi Ustadz Solihin Napiter untuk dapat saya rangkul sehingga membuat aman, tidak menimbulkan gejolak, dan kita memanusiakan mereka sebagai saudara-saudara kita yang patut kita perhatikan. Alhamdulillah, rasanya jam 12 malam saya ke sana, walaupun di tengah sebetulnya Dandim dan Kapolres tidak boleh, saya tetap masuk. Karena saya ingin mereka melihat ada ketulusan dan keikhlasan. Di 22 kecamatan, 246 desa, 10 kelurahan ini, sepanjang saya berada di Kabupaten Muara ini, menjadi beban amanah bunda saya. Termasuk 6 kecamatan yang merencanakan menjadi daerah otonomi baru. Rambang Miru, 4 Putelai Dangku, Rambang, Lumbai, Lumbai Ulu dan Limbing, 6 kecamatan dan 70 desa dengan luas 2.304 km persegi. Jadi dibandingkan dengan Gelombang dengan 1.700, mana aku tak galak bandinginnya. Kalau memang layak mekar. Coba tepuk tangan. Saya termasuk orang yang menganut tentang pragmatisme ke depan. Kalau memang Kabupaten Indo tidak dapat memeratakan pembangunan, memberikan muara sejahtera masyarakat, kenapa tidak? Karena dengan dimungkinkannya pemekaran otonomi baru, tentu tanggung jawabnya berpindah. Pak Usman ini tidak tahu siapa yang nak jadi bupati kalau ini. Siapapun jadi bupati harus tanggung jawab terhadap daerah otonomi itu. Rasanya mungkin 2 tahun saja dapat dibantu oleh Kabupaten itu. Tentu diketahui Muara ini tidak makmur-makmurnya, hanya 2,7 triliun APBD. Tapi apapun itu, tekad ini, aspirasi ini, saya berikan apresiasi dan penghargaan. Allah Akbar. Oleh sebab itu, saya sebagai yang diamanahkan sedang
di Kabupaten Waringin ini akan mendukung sepenuhnya apa yang tapi tolong, bukan hanya syahwat politik yang muncul, tapi yang muncul saya harapkan adalah syahwat bisa mensejahterakan masyarakat R2L ini. Aku udah tahu apa yang sebelah kanan apa sebelah kiri, nggak nyambung di tempat ini. Bilang gue ini ke daerah, kamu yang penting jangan ngebalah ya, kamu janji, nggak boleh ngebalah. Begini. Karena rezeki amanah itu tidak pernah akan tertukar. Pegang itu omongannya. Dan tertakar kata setan. Saya tidak pernah berpikir Pak, terdampar ke negeri yang luar biasa indah serasa sempurna ini. Sebagai seorang sekretaris daerah Provinsi Sumatera Selatan, hanya satu eselon satu yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Mestinya kena PJ gubernur, bukan PJ bupati. Betul Pak, silakan. Oh, ini hobinya buka undang-undang, baca di undang-undang 5/2014. Tapi karena ini tanggung jawab amanah yang diberikan, saya harus melakukannya dengan, mohon maaf apabila agak makin masuk umur dikit, I'm doing the best, I will do the best. Saya mencoba untuk berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Termasuk bagaimana saya bisa mengakomodir aspirasi dulu sekalian keluarga besar kita dari rencana dalam kemudian Rambang R2L. Aku ini nggak usah salah, maksudnya R2 bukan R2L. Sama lah. Kaget gitu benerin lagi kalau sudah jadi kabupaten. Ya, siap. Sementara dia belum jadi kabupaten, biar semua fungsionalis organisasi pemerintahan nanti jika terbentuk akan lebih gampang. Saya berjanji, selama saya memimpin Kabupaten Waringin ini, saya akan ratakan pembangunan termasuk kepada infrastruktur. Ini tidak main-main. Saya bersaksi di hadapan Bapak-bapak sekali mungkin bisa berbohong, tapi ini akan dicatat oleh Allah SWT. Dan saya akan diminta bertanggung-jawaban di Lauhul Mahfuz nanti. Apa yang kau sampaikan kepada Ketum DOB Rambang Lubai Lematang dengan seluruh fungsionalis organisasinya, saya tidak pernah bisa berbohong. Jadi hari ini saya menyambut dengan baik rencana pemekaran daerah otonomi baru Rambang Lubai Lematang. Dan bukan dukung, ku gendong. Ya, lebih dari dukungan. Cuma sekali lagi saya berpesan betul dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya kumpulin lagi from the bottom of my heart. Ya, jangan sebuah politik yang keluar. Syahwatnya adalah mensejahterakan masyarakat. Setuju atau tidak? Itu yang harus saya tujuan. Ya, jangan pakai, mohon maaf ini ya, yang singgung. Mari saro, jangan buat timur ini dia kita berkat baik, maka kita baca jadi bupati Rambang Lubai Lematang. Jangan itu. Saya mencoba mendekatkan hati kepada semua saudara-saudara sekalian agar kita bisa menanti langkah kita ke depan. Karena perjalanan hidup kita adalah itu merupakan suatu cerminan amal ibadah kita di dunia. Ada yang kiai nggak takut atau kayak itu merasa lalu, mudah-mudahan tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Oleh sebab itu sekali lagi, pertama saya apresiasi, yang kedua sementara ini berjalan melengkapi semua persyaratan yang katanya tadi hampir sempurna, sempurnakan lagi dan sempurnakan lagi. Apapun yang diharapkan dari saya dalam batas kewenangan yang saya miliki, insya Allah saya siap mendukung semua rencana dan
Yang ketiga adalah sebelum ini menjadi suatu ketetapan menjadi daerah otonomi baru, kalau sekarang masih moratorium, tapi jangan lelah untuk berjuang. Sekali lagi jangan lelah untuk berjuang, karena kalau itu memang milik kita, insya Allah di depan sana kita ditunggu terbentuknya Kabupaten Rambang Lubang Lubang. RL2 harga mati. Dan bupatinya nanti silahkan pilih sendiri. Kemudian masa transisi tetap saya memperhatikan 6 kecamatan ini. Apalagi itu TPD-nya 4 kilometer. 4 Narla Jalan Karasano Pak Sekda. Seperti itu. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang jadi niat mulia kita ini dapat dijawab Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Kalau dari aku tidak panjang ngomong, cuma insya Allah kalau itu sesuai dengan kewenangan aku dan tidak melanggar aturan, akan saya persembahkan untuk calon daerah otonomi. Barangkali itu, kalau ada lagi nak tanya udah, kalau dibaca dijawab, kalau tidak aku belajar dulu gimana. Terima kasih.